Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengungkapkan sebenarnya amandemen di Indonesia ini Konstitusi 2002 itu salah. Salah. Bukan hanya kurang, tapi salah. Amandemen itu hanya minimal, lazimnya satu pasal atau dua pasal. Amerika itu satu pasal, 26 kali betul ya, tentang hak asasi manusia. Ini amandemen tahun 99, 2000 sampai 2002 sudah saya teliti di MPR, yang diubah itu 97%. Gila atau tidak, nggak ngerti. Jadi 97%. Ini sudah mengkhianati dan menipu rakyat. Diberi judul amandemen, tapi nyatanya ganti. Menipu rakyat. Kan amandemen. Judulnya amandemen 2002. Tapi ternyata ganti. Bapak Tri Tresno sudah. Buku saya aturkan beliau, penelitian di MPR sudah. Jadi saya ngomong bukan dari hasil mimpi tadi malam, enggak, tapi hasil penelitian hukum normatif Bu Prof. Maria. Jadi ini yang harus kita kawal terus. Saya salut ya, rakyat ini mengawal terus. Yang kedua, bahwa pemberlakuan Undang-Undang 2002. Jadi kalau kita sebut Undang-Undang Dasar 45 2002 itu salah. Jadi kalau yang Undang-Undang Dasar sekarang itu Undang-Undang Dasar 2002. Kalau yang dulu itu Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak perlu diberi predikat asli, nggak perlu. Sehingga sebenarnya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002 itu adalah pembubaran negara proklamasi. Jadi ini negara proklamasi sudah bubar, saudara-saudara. Negara ini sudah tidak ada jiwa proklamasi. Negara ini sudah tidak ada lagi jiwa 17 Agustus 45. Negara ini sudah tidak menghargai pahlawan. Kemudian berikutnya, bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu tidak berdasarkan Pancasila. Apalagi P4 ya, tidak. Jadi sebenarnya setiap hari elit negara itu menipu rakyat. Ngomong Indonesia berdasar Pancasila, nyatanya tidak. Jadi harus jujur. Bilang amandemen ternyata ganti. Coba, apa enggak capek? Nah, dan ini sekali lagi saudara-saudara yang saya cintai, ini hasil penelitian. Kembali. Tapi kemudian amandemen dengan sistem adendum yang benar. Lalu diletakkan bahwa konstitusi kita ini berdasar Pancasila. Saya kira aman. Ya. Jadi istilahnya Pancasila menjadi dasar filosofi dari konstitusi kita. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang ini sudah Undang-Undang Dasar liberalisme. Bahkan yang mengerikan lagi, mana kedaulatan rakyat? Pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini sudah enggak jelas. Saya nemui, betul,
saya nemui yang nulis sendiri. Itu seorang MK. Loh kok bunyinya seperti ini gimana? Cuma ketawa istilah Jawa cengengesan. Ini konstitusi negara kok pakai kurang ajar seperti itu. Saya sampai apa ya mendongkol Prof. Sofyan ada waktu di UGM. Jadi seperti itu. Sehingga sebenarnya negara proklamasi ini saudara-saudara yang saya cintai sudah dibubarkan. Negara kita ini sudah tidak berdasar Pancasila, sudah tidak dijiwai proklamasi, sudah tidak lagi menghargai pahlawan. Bahkan setelah upacara lalu nari-nari tidak berdoa kepada pahlawan. Masya Allah. Ya. Berdoa kepada pahlawan Nabi. Tenang, tenang. Itu panitia, mohon sound system diatur dengan baik. Saya tidak ingin melihat acara ini disabotase. Saya percaya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-9, Ketua DPD dan Wakil Ketua DPD, serta anggota MPR adalah orang-orang yang punya kemampuan menyerap aspirasi. Dan tidak layak acara ini disabotase. Berhentilah merampok kedaulatan. Pak Kailan, masih ada kata akhir Pak Kailan, Profesor Kailan? Baik, cukup. Profesor Kailan, masih ada kata akhir? Kita dengar dulu kata akhir Pak Kailan. Tenang dulu, tenang. Silakan duduk. Silakan duduk. Yang tidak saya panggil, mic-nya diambil. Yang tidak saya panggil, mic-nya diambil. Silakan kata penutup Kailan. Saya yang terakhir ya. Sebenarnya kita ini harus memperjuangkan kembali kedaulatan rakyat kita. Kita negara demokrasi sudah sekian tahun, lalu kedaulatan nggak ada kok diem saja. Konstitusi mana di dunia kok bunyinya kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu wakil rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Ketuanya beliau, Bapak Lanyala, kok enggak punya kedaulatan? Anggaran enggak ada, kedaulatan pengawasan enggak ada, kedaulatan ekonomi enggak ada, apa? Legislasi juga enggak ada. Jadi berulang kali kita bicara dengan beliau. Jadi enggak ada. DPD ini enggak ada kedaulatan, enggak ada kekuasaan. Anggaran enggak ada, pengawasan enggak ada, legislasi, nyusun undang-undang enggak ada. Istilah Jawa disebut pupuk bawang. Coba beliau seperti itu apa enggak kasihan? Ya kan? Oleh karena itu mari kita perjuangkan kedaulatan rakyat kita. Ya. Dan kalau kita lihat pasal 2 ayat 1, ya, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.
Tapi ini yang nyusun konstitusi sebenarnya agak gimana ya Mbak Gubernur ya. Masa lembaga negara kok anggota? Amerika itu kan enggak mestinya ya. All legislative powers shall be granted and vested on Kongres lembaga. Masa the member of Congress ya tidak kan Bu ya. Masa kok anggota? Loh, konstitusi kita aneh ini. Baik, Prof. Baik. Jadi saya kira itu ya. Kedaulatan saudara ini sekarang enggak ada. Gimana negara demokrasi? Baik, jadi itu terus kita perjuangkan. Ya. Jadi harus tetap kita perjuangkan konstitusi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.